Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyono dari kelas Teknik Informatika semester 5 pagi. Ya, di sini saya akan membahas proyek UAS. Kita akan membahas nomor satu, yaitu mengkonfigurasi DDoS dan Having Tree. Jadi di sini saya sudah menyiapkan Windows 7 Ultimate dan sebagai objek dan mengkonfigurasi Having Tree-nya di Ubuntu. Pertama saya akan menjelaskan konsep dari Having Tree dulu. Konsep dari Having Tree adalah dia adalah program yang akan menyerang suatu IP di dalam jaringan internet. Jadi dia akan mengirimkan paket-paket seperti spam gitu dan memberatkan si targetnya. Nah, target ini kita menggunakan Windows. Jadi untuk mengetahuinya bagaimana, pertama saya buka Task Manager dulu. Nah, kita ke bagian performance. Di sini ada memori dan CPU usage. Nah, di CPU usage ini dia masih masih free, dia masih bebas, masih kosong ya, belum ada. Ketika antara sudah diserang oleh Having Tree tersebut, CPU usage ini akan berat dan akan naik, bisa mencapai 100%. Mari langsung ke implementasinya saja. Jadi kita konfigurasi, kita buka Ubuntu-nya. Langkah pertama kita install dulu Nmap apt. Nah, Nmap sudah diinstal. Nmap ini fungsinya untuk apa? Nmap ini adalah fungsinya untuk mendeteksi IP targetnya. Nah, setelah dideteksi, dia akan terbaca si IP targetnya ini beneran ada atau tidak. Jadi kita contohkan langsung. Kita lihat dulu yang terkonek dengan internet. Dia IP-nya berapa? Kita buka CMD. Ketikkan ifconfig. Ya, di sini terdapat IP-nya 192.168.180.231. Langsung saja kita masukkan nmap 192.168.180.231. 180.231. Oke, kita enter. Kita tunggu, prosesnya sedang berjalan. Mungkin di sini akan sedikit memakan waktu. Oke, di sini sudah bisa terlacak ya. Tandanya di mana? Tandanya di tulisan Nmap scan report for 192.168.180.231. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan host is up. Artinya host itu tersedia. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita install Having Tree-nya. Nah, Having Tree sudah terinstall. Oke, sekali lagi kita cek dulu Windows-nya. Sebelum kita serang, kita cek dulu CPU usage-nya. Nah, dia masih di kisaran 0 sampai 10% ya, tidak lebih. Artinya si Windows masih masih enak lah buat dipakai, masih enteng. Nah, sekarang kita akan menyerang IP target tersebut.
sekarang masukkan jumlah paket yang mau akan kita spam. Contoh saya masukkan 1000 paket yang akan kita kirim ke IP tersebut. Lanjut min float, kita akan banjiri dan masukkan IP targetnya 192.168.180.231. Oke, kita enter saja langsung. Di sini prosesnya sudah berjalan. Kita cek lagi Windows-nya. Dan lihat CPU usage-nya bertambah dari yang kisaran 0 sampai 10% jadi 30% ke atas. Dan ini tandanya bertambah berat. Ya, seperti itu konsep mapping tree dan DDoS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sebelumnya saya membahas nomor 1, konfigurasi mapping tree dan DDoS. Selanjutnya saya akan membahas mengkonfigurasi firewall raw untuk menghandle jaringan. Nah, jadi jika sebelumnya saya menggunakan Windows untuk diserang, sekarang saya akan langsung menyerang ke IP dari mikrotiknya. Sekalian mengkonfigurasi. Oke. Jadi sekarang kita balik lagi pada Ubuntu-nya. Ini mikrotik, kita kembali ke Ubuntu-nya. Seperti biasa, pertama kita lakukan nmap ke lokasi IP tujuan. Nah, di sini kita buka Winbox. Nah, terlihat di sini Winbox-nya IP-nya 192.168.0.128. Kita ketikkan 192.168.0.128. Oke, kita enter saja langsung. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil ya, host is up seperti biasa. Oke, kita lanjut buka mikrotiknya. Kita buka session, dashboard. Kita untuk melihat memorinya, ntar dia diserang gimana, kita ke dashboard, add CPU dan add memory. Ya, terlihat di sini jelas. Oke. Selanjutnya kita langsung saja tadi kan sudah mengecek IP ya di atas, atau bisa ke addressed. Nah, di sini juga ada IP-nya sudah terlihat. Kita langsung saja ke firewall untuk men-setting untuk menghandle trafficnya. Nah, kita di sini ada raw. Nah, ini sebelumnya saya sudah bikin, tapi kita mulai dari ulang aja. Kita hapus dulu. Oke. Pertama kita klik plus. Chain-nya jangan diubah, pre-routing biasa. Protokolnya kita aktifkan 6TCP. Advance. Kita klik TCP Flex. Nah, di sini kita ganti jadi SYN. Setelahnya kita masuk ke menu extra, kita buka limit. Nah, ini tuh untuk membatasi berapa paket yang hanya bisa masuknya. Jadi contoh kita masukkan saja 100. Oke. Kita masukkan 100 paket. Kita masuk action dulu sebelum kita apply. Nah, ini accept ya. Oke, kita apply. Oke. Lanjut, kita plus lagi. Protokolnya kita aktifkan. Advance, di sini kita masuk lagi ke flex, sama kita ubah ke SYN. Kita masuk ke menu action. Nah, kalau ini kita ganti drop. Jadi setelah si paketnya di accept, 100 paket yang ntar kita serang, 100 paket akan di accept. Nah, sisanya, paket-paket sisanya itu nggak bakal keterima. Jadi bakal di drop, bakal dijatohin, dibuang gitu. Oke, kita apply. Sip. Selesai. Selanjutnya kita nonaktifkan dulu ya. Nah, kita langsung nonaktifkan untuk melihat si perubahannya setelah diserang, ntar kita aktifkan baru. Oke, kita ketikkan dulu ininya. Mapping
di min key min n min h 29 IP buatannya s gede min s kecil min keep. Oke, jumlah paketnya karena tadi kita mengasih akses masuk 100, mungkin biar terlihat signifikan kita bikin 160 aja kali ya. 110 yang akan dikirim min flood. Kita akan membanjiri flood. Nah, di sini IP-nya tadi 192.168.0.128. Oke, kita coba ya. Nah, CPU-nya kurang signifikan sih. Kurang. Oke, sudah terlihat ya. Memorinya bertambah, sudah terserang. Oke. Nah, setelahnya kita coba enable kan fitur ini ya, firewall-nya. Oke. Sebentar. Nah, CPU tadi di kisaran 70%-an sampai 60%. Setelah kita aktifkan, kita enter nih. Nah, terlihat CPU itu rada berkurang. Mungkin tidak terlalu signifikan karena yang dibatasi paket cuma 100. Kenapa hanya 100? Tidak. Jadi sebelumnya saya sudah coba, mungkin ini kita disclaimer lagi, tidak menggunakan router board. Jadi kita menggunakan CHR yang dimana saya tidak mempunyai router board. Jadi setelah diaktifkan, emang terlalu tidak signifikan, tapi kelihatan impact-nya sedikit. Berkurang jadi 50%, 40%. Sebelumnya itu tadi up 70% ya. Jadi mungkin sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.